Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari jurusan PIAUD kelas 6A. Saya di sini akan sedikit meresensi buku Parenting dalam Islam karya Neneng Magfiroh dan kawan-kawan. Dalam buku ini penulisnya Neneng Magfiroh, Anissa Nurul Hasanah, Abdul Aziz, Hengki Ferdiansyah, Muhammad Aroka Fadli, yang layoutnya Oriza Rizkullah. Ini dari Yayasan Pengkajian Hadis Al-Bukhari Institute. Daftar isinya di sini ada menciptakan madrasah atau lingkungan ramah anak, mendidik anak menurut Al-Quran, peran orang tua dalam mendidik anak menjadi soleh dan soleha, tanggung jawab orang tua mendidik anak, bolehkah menggabung tempat tidur anak, pada usia berapa orang tua memisahkan tempat tidur anak, 3 kesalahan orang tua mendidik anak, membedakan antara manja dan sayang pada anak. Pada usia berikut, anak diperintahkan untuk berhijab. Profil Al-Bukhari Institute. Di sini cukup jelas pemaparannya, singkat dan jelas, mudah dipahami. Banyak pengetahuan juga yang didapatkan, terdapat ayat-ayat suci Al-Quran, juga hadisnya juga yang menerangkan tentang topik-topiknya. Dalam menciptakan madrasah atau lingkungan ramah anak, di sini kita diajarkan untuk bagaimana cara kita menjadi orang tua agar anak-anak kita itu nyaman di lingkungan. Yang kedua, ada mendidik anak menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, anak harus diperlakukan sebagai berikut, kayak sebagai anugerah, anak itu perhiasan, anak itu sebagai penyejuk jiwa, terus anak itu sebagai ujian atau cobaan. Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua agar anak menjadi soleh dan soleha, itu juga dijelaskan bahwa dari kitanya sendiri ya harus berperilaku baik agar anak kita juga ikut soleh dan soleha. Kita harus selalu memperbaiki diri. Seperti itu. Yang selanjutnya, dia tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Tanggung jawabnya apa? Di sini juga dijelaskan dalam surat At-Tarim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu kun anfusikum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Seperti itu. Maka pengetahuan agama terhadap anak itu merupakan tanggung jawab orang tua yang paling utama. Orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.
Yang ke ini, bolehkah menggabung tempat tidur anak? Di situ juga dijelaskan memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan, tidak ada perintah dan memberikan untuk masing-masing anak satu kamar karena tidak ada perintah yang jelas dari Nabi. Nih, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun dan pukullah jika mereka telah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya, lebih baik menggabung beberapa anak laki-laki dalam satu kamar dan beberapa anak perempuan dalam satu kamar. Makna perpisahan tempat tidur adalah menjadikan satu kasur tersendiri untuk setiap anak. Pendapat lain mengatakan seandainya mereka tidur dalam satu kasur yang sama, hendaknya ada baju sebagai penghalang. Seperti itu. Yang ke ini ada usia berapa orang tua memisahkan tempat tidur anak. Saling berkaitan ya dari yang satu sama yang lainnya. Nah, menurut Ibnu Rashid, pemisahan tempat tidur sejak umur 7 tahun karena pada usia tersebut dikatakan sebagai akhir masa kanak-kanak. Jadi dipisahnya umur 10 tahun. Ini juga sama, memisahkan tempat tidur anak kalau udah menginjak umur 10 tahun maka dihukumi sebagai orang dewasa gitu. 3 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Di sini juga dijelaskan kesalahan-kesalahannya apa. Pertama, terlalu tegas dan keras kepada anak. Jadi terlalu keras juga nggak baik buat anak. Untuk psikolognya apalagi. Terus kedua, berlebihan dalam memberikan pertolongan, kayak memanjakannya berlebihan gitu. Ketiga, memaksa untuk mengikuti kemauan orang tua. Memaksa untuk mengikuti kemauan juga tidak baik. Membedakan antara manja dan sayang pada anak. Kalau manja segalanya diturutin. Kalau sayang hanya beberapa yang diturutin jika itu emang perlu. Kalau tidak perlu ya tidak harus dituruti. Pada usia berikut anak diperintahkan untuk berhijab. Kapan tuh usianya? Di sini dijelaskan mengajarkan anak terbiasa menggunakan pakaian hijab untuk menutup aurat ketika dewasa nanti sudah terbiasa. Jadi awal anak mah biasa untuk terbiasa aja memakaikan hijab agar dewasanya juga terbiasa gitu. Nah, di sini jelaskan Syekh Ali Al-Syabuni dalam Merawat Iyul Bayan menjelaskan bahwa orang tua dianjurkan untuk mendidik anaknya agar menutup aurat, khususnya perempuan pada saat mereka berumur 10 tahun. Ketika umur anak sudah 10 tahun, mintalah mereka untuk berhijab dan menutup auratnya. Di situ juga.
Nah, ini profil Al-Bukhari Institute-nya. Ini adalah lembaga non-pemerintah dalam bentuk badan hukum yayasan yang berusaha mengenalkan hadis ke publik serta mengampanyekan Islam moderat melalui hadis-hadis Nabi. Ini formnya, ini visi misinya, terus ruang lingkupnya. Sudah selesai. Ya, menurut saya buku ini lumayan singkat, padat, dan jelas untuk dipahami. Recommended buat dibaca, buat referensi juga. Kalau mau lebih lengkap, ini harus baca buku-buku lain juga, karena ada beberapa yang harus lebih diperdalam lagi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.